Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat MPLS seri kedua? Harus semangat dong. Pak Gali juga semangat. Untuk MPLS seri kedua sesuai jadwal ada jadwal tentang pengenalan kurikulum. Pengenalan kurikulum apa sih? Di sini saya akan menjelaskan tentang banyak materi yang akan disampaikan oleh saya. Mungkin terbatas waktu, mungkin saya akan sampaikan secara intinya saja dan lain-lain. Yang pertama ada pengenalan kurikulum yang digunakan di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Yang kedua tentang pengenalan SKM atau KKM. Yang ketiga ada mengenalkan jadwal pelajaran. Yang keempat daftar mata pelajaran setiap jurusan apa aja sih? Itu kan berbeda-beda. Yang kelima atau keempat pengenalan guru yang mengajar di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Yang terakhir adalah pengenalan jurusan yang ada di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Yang pertama kita masuk ke yang pengenalan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di SMK Diponegoro 1 Purwokerto yaitu kurikulum 2013, di mana ada tahap-tahap dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini kegiatan pendahuluan di sini guru akan mengasih materi dengan model pembelajaran yang sangat menyenangkan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa tatap muka. Kita hanya bisa dengan model daring. Jadi kita akan menggunakan aplikasi WhatsApp atau aplikasi lainnya yang mendukung kita untuk berhubungan sambil belajar. Di sini nanti Bapak Ibu guru akan membuat proses belajar yang kreatif, menarik, dan yang kalian pasti akan senang untuk pembelajaran daring yang di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Ada beberapa, ini ada kegiatan inti. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi yang sangat menyenangkan bagi kalian semua. Ada kegiatan penutup, nanti Bapak Ibu guru menutup pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dan tak lupa nanti ada penilaian selama pembelajaran daring yang dilakukan di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Apa saja yang dinilai sih aspeknya? Pertama aspek pengetahuan. Yang kedua aspek keterampilan. Yang terakhir adalah aspek sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan itu diambil dari bagaimana kalian pertama ulangan harian, mengerjakan atau tidak. Terus ada tugas-tugas tambahan dari Bapak Ibu guru, kalian kerjakan atau tidak. Nah itu masuk ke aspek pengetahuan. Untuk aspek keterampilan, di sini misalkan tugas seperti untuk membuat teks kalau pelajaran bahasa Indonesia, itu masuk ke keterampilan atau seni budaya dan lain-lain, membuat sesuatu yang menghasilkan. Yang terakhir adalah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini sangat penting dalam penilaian dari Bapak Ibu guru. Karena di sini Bapak Ibu guru menilai satu-satu. Nah, ini kan karena terbatas kita bisa tatap muka atau tidak, kita akan menggunakan mode daring. Jadi kita hanya memantau dari aplikasi WA. Dalam aplikasi WA nanti akan kelihatan siapa yang ikut, siapa yang tidak. Itu nanti Bapak Ibu guru akan menilai sikap dan perilaku dan cara menjawab kalian sopan atau tidak. Bertanya di WhatsApp itu sopan atau tidak, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar atau bahasa Jawa yang baik benar. Selanjutnya itu materi yang kedua itu pengenalan SKM. SKM apa sih? SKM itu skor ketuntasan minimum. Kalau dulu di SMP pasti atau di SD ada batas minimum dalam setiap pembelajaran. Kalau dulu dikenal dengan KKM, kalau sekarang diganti dengan SKM. SKM setiap pembelajaran itu berbeda-beda, dari mata pelajaran bahasa Indonesia sampai mata pelajaran produktif. Di sini saya akan menyampaikan berapa sih SKM yang ada di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Yang pertama bahasa Indonesia itu 75, pendidikan agama 75, bahasa Indonesia 75, matematik 70, sejarah Indonesia 75, bahasa Inggris 75, seni budaya 75,
pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK 75, bahasa Jawa 75, SIMDIK atau simulasi digital dan komunikasi itu 75. Untuk fisika, kimia, IPA itu 70. Dan untuk pelajaran produktif baik OTKP, TBSM dan MM itu semuanya 70. Oh ya, di SMK Diponegoro juga ada mata pelajaran ke-NU-an, itu mata pelajaran tambahan dan kepondokan. Itu KKM-nya nanti 70. Yang selanjutnya yaitu pengenalan, ada jadwal mengajar atau jadwal pelajaran. Nanti jadwal pelajaran di SMK Diponegoro saya share di setiap grup, masing-masing grup nanti grupnya berbeda-beda. Ada TBSM sendiri, OTKP sendiri, MM sendiri. Nanti berbeda jadwalnya. Untuk OTKP nanti jadwalnya berbeda dengan MM dan TBSM. Nanti jadwal saya share di grup kelas masing-masing kalau sudah dibuat. Yang selanjutnya yaitu daftar mata pelajaran setiap jurusan. Yang pertama jurusan multimedia. Di sini ada dibagi beberapa muatan. Yang pertama ada muatan A, B, C. Di C ada C1, C2 dan C3. Yang muatan A, B itu semua jurusan itu sama. Muatan A dan B itu apa aja sih? Ada pendidikan bahasa Indonesia, PAI, pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, matematik, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya dan PJOK. Itu semua sama, baik MM, OTKP dan TBSM. Yang berbeda di mana? Yaitu yang kelompok C. Kalau yang MM dan TBSM sama, yang kelompok C, yaitu yang pertama ada simulasi digital, SIMDIK, fisika dan kimia. Itu yang MM dan TBSM sama. Kalau yang OTKP berbeda. Kalau yang OTKP itu C1-nya ada simulasi digital dan komunikasi, ekonomi bisnis, administrasi umum dan IPA. Nah, itu yang OTKP. Kalau yang MM dan TBSM sama. Yang selanjutnya ada C2. C2 siapa? Di sini dasar program keahlian. Jadi masing-masing jurusan itu berbeda. Yang pertama dasar program keahlian MM. Itu ada sistem komputer jaringan dan dasar, pemrograman dasar desain grafis. Itu yang multimedia. Untuk yang TBSM itu ada 3 juga. Gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Berbeda lagi untuk yang OTKP, dasar program keahlian ada teknologi perkantoran, korespondensi dan kearsipan. Itu nanti di kelas 1 semua mata pelajaran yang saya sebutkan tadi akan diajarkan di kelas 10 atau kelas 1. Untuk yang kelas 2 nanti ada lagi yang masuk kita ke C3, yaitu tentang kompetensi keahlian. Berarti nanti kalian sudah masuk ke kompetensi keahlian kalian masing-masing. Ada yang multimedia, udah mulai ada desain grafis percetakan, desain media interaktif, terus animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, terus teknik pengolahan audio video. Ada juga yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Itu yang multimedia. Untuk yang TBSM nanti ada 5 juga. Yang pertama ada pemeliharaan mesin, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan listrik sepeda motor, pengolahan bengkel sepeda motor, dan produk kreatif kewirausahaan. OTKP pun sama, ada 5, yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, terus otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir sama, produk kreatif dan kewirausahaan. Itu nanti yang terakhir tadi saya sebutkan itu nanti akan diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk yang kelas 10 nanti hanya sampai ke C2, mohon maaf. Untuk C2. Jadi semua nanti C2. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengenalan guru yang mengajar di SMK
Diponegoro 1 Purwokerto. Sebelumnya kan sudah di hari pertama kan sudah dijelaskan atau sudah melihat tayangan dari Bapak Ibu guru. Di situ sudah dijelaskan nanti yang mengajar bahasa Indonesia siapa, nanti yang mengajar matematik siapa, nanti yang mengajar olahraga siapa, yang mengajar produktif siapa, yang mengajar tentang bahasa Jawa dan lain-lain siapa. Itu sudah disebutkan di hari pertama MPLS. Untuk yang terakhir, jadi yang terakhir, materi yang terakhir itu ada pengenalan jurusan dan prospek kerjanya nanti kalian gimana di SMK Diponegoro sesuai jurusan masing-masing. Untuk yang ada 3 jurusan yang ada di SMK Diponegoro 1 Purwokerto. Yang pertama yaitu TPSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Itu nanti akan diajarkan mengenai tentang ada pengelolaan bengkel tadi yang sudah disebutkan di C3 saya. Pengelolaan bengkel, kelistrikan, mesin dan lain-lain. Nanti kalian akan diajarkan itu semua tentang bengkel dan lain-lain, itu diajarkan di TPSM. Untuk yang multimedia nanti banyak belajar tentang Corel atau desain. Itu nanti bisa bekerja di percetakan, di kantor-kantor dan lain-lain. Yang OTKP, otomasi tadi tata kelola dan perkantoran, itu nanti akan diajarkan banyak hal di otomasi tata kelola perkantoran. Ada yang pengetikan, ada kearsipan dan lain-lain. Untuk prospek kerjanya gimana sih di SMK Diponegoro 1 Purwokerto? Nanti di SMK Diponegoro 1 Purwokerto akan menyalurkan, dan kita di SMK Diponegoro 1 Purwokerto ada kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan yang akan menerima kalian. Ada tesnya, nanti akan dipilih beberapa yang 1, 2, 3 lulusan terbaik nanti akan langsung bekerja di salah satu perusahaan, tapi dengan syarat tesnya harus masuk. Jadi misal ada TPSM, nanti ada bengkel yang sudah kerjasama dengan kita, nanti kita akan menyalurkan ke sana. Jadi 3 lulusan terbaik nanti akan diseleksi untuk bisa masuk atau kerja di atau magang di sana. Baik pula di multimedia sudah ada MOU, OTKP sudah ada MOU juga. Jadi jangan khawatir, di SMK Diponegoro 1 Purwokerto akan disalurkan kerjanya. Jadi tidak ada yang tidak disalurkan, semuanya akan disalurkan di sana. Paham semuanya? Mungkin semua itu materi yang sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain nanti bisa menghubungi saya. Sudah paham semuanya? Kalau sudah, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.